everybody, come back again with me. Kita akan kembali belajar. Today we will enter to the new material. Kita akan masuk kepada materi kita yang baru. Namanya adalah conjunctions. Ya, conjunctions also called konjungsi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Apa itu conjunctions? Conjunctions adalah kata penghubung. Tentu saja dari katanya saja berarti dia menghubungkan suatu kata dengan kata yang lain. Okay, let's see here. What we unite, apa yang kita satukan? Okay, yang pertama, noun with noun, kata benda dengan kata benda. Verb and verb, kata kerja dengan kata kerja. Adjective and adjective, kata sifat dengan kata sifat. Sentence and sentence, kalimat dan kalimat, dan lain-lain. Nah, dari keempat contoh ini bisa disimpulkan bahwa apa yang kita satukan dia haruslah similar ideas atau dia bentuk yang sama. Tidak boleh noun dengan kata kerja, noun dengan adjective, maka itu bukanlah kata penghubung. Kenapa kita perlu belajar yang namanya kata penghubung? Let's see the example here. Hi friends, today I have a plan to go to my grandma's house. I miss her. I hope I can meet her there. I bring fruits. I bring some bread to eat. We always meet once a year. My house is far from hers. She will always prepare many foods. The food is for me. Nah, bisa dilihat dari teks berikut ini, tanpa kata penghubung, jadinya kita tidak bisa membuat kalimat yang efektif begitu ya. Habis satu kalimat titik, habis satu kalimat titik. Harusnya bisa lebih dipersingkat, bisa lebih jelas lagi gitu ya. Contohnya seperti ini. Sama seperti tadi sebenarnya, tetapi kita tinggal menambahkan yang namanya conjunctions atau kata penghubung. For example, hi friends, today I have a plan to go to my grandma's house. I miss her and I hope I can meet her there. I bring fruits and some bread to eat. We always meet once a year. My house is far from hers. However, she will always prepare many foods for me. Nah, bisa kita lihat dari sini, ada kata and, sehingga ada kata I miss her dan I hope bisa kita satukan, karena ada kata penghubung and. Begitupun berikutnya, I bring fruits, ada kata and, maka kita bisa langsung I bring fruits and some bread to eat. Jadi nggak perlu kayak tadi, I bring fruits, I bring some bread. Nggak perlu ada pengulangan karena ada kata penghubung. Contohnya lagi, however, ya, my house is far from hers. Rumahku jauh dari rumahnya. However, meskipun begitu, she will always prepare many foods for me. Meskipun begitu, dia akan menyiapkan banyak makanan untukku. Sedangkan tadi, ya, kalau yang tadi, the food is for me. Nah, seperti ini dia, jadi terkesan ambigu dia. Dengan kata penghubung, tulisan kita akan semakin bagus, bisa lebih efektif, dan terlihat lebih jelas. Next, kinds of conjunctions. Jenis-jenis kata penghubung. Jadi ada 3 jenis kata penghubung, ya, 3 jenis secara susunan, tetapi sifat-sifatnya berbeda. Seperti apa itu? Kita lihat. The first one is coordinate conjunctions. Jadi ini adalah kata penghubung yang paling basic, ya. The most particular conjunction is coordinate conjunctions, ya. Tentu saja fungsinya adalah coordinate atau mengkoordinasikan suatu kata dengan kata yang lainnya. Cara mengingatnya, ingat saja kata fanboys ya. Jadi kalau misalnya kalian ingat fanboys, oh itu adalah coordinate conjunctions. Fanboys ini adalah singkatan. Yang pertama ada kata for ya. Yang kalian ketahui bahwa for itu artinya adalah untuk, bisa untuk. Selain daripada itu bisa juga lah artinya karena atau demi, gitu deh. Contoh kalimatnya, Andy wants to play guitar for her. Andy ingin bermain gitar karena dia atau demi dia, gitu dia. Next, ada kata and.
And tentu saja kalian semua tahu that and adalah dan, yang mana fungsi dan ini adalah menyatukan dua kata yang jenisnya sama. Kalau kiri kata benda, kanan kata benda, tentu saja Miss, semua kata penghubung harus seperti itu Miss. Selain daripada itu, sifatnya juga harus sama. Kalau kiri negatif, kanan juga negatif. Kalau kiri positif, kanan juga positif. Gak mungkin lah kita katakan dia cantik dan jelek, gak mungkin kan, itu sifatnya aja udah beda. Artinya dia harus sama, kiri negatif, kanan negatif, kiri positif, kanan juga positif. Contoh kalimatnya bagaimana Miss? The man robbed the bank and fired the saloon. Ya, laki-laki itu merampok bank itu dan membakar salon itu, gitu ya. Lihat kata penghubung dan di sini. Apa yang dihubungkan? Apakah bank dengan fired? Enggak. Yang disatukannya adalah sama-sama kata kerja. Rob the bank and fired the salon. Ya, dia merampok bank itu dan membakar salon itu. Itu dia. Next, ada kata nor. Maybe some of you have ever heard this. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar ini. Nor ini artinya adalah atau. Dibikin di sini dalam kurung negatif, ya. Jadi kalau kalian mau membilangkan atau tapi kalimatnya negatif, boleh pakai kata nor. For example, she doesn't like apple nor watermelon. Nah, ini lihat. Dia tidak suka apel ataupun semangka. Jadi kalau membilangkan atau tapi ternyata kalimatnya negatif, you can use nor, right? Next, ada kata but, ya, artinya tetapi, yang mana fungsi but ini menunjukkan kontras, ya, kontras. Kalau kiri negatif, kanan positif, kiri positif, kanan negatif, ya, justru berlawanan dia. Okay? For example, she is clever but lazy. Dia pandai tetapi malas. Nah, Miss juga mau ngasih tahu bahwa but ini bisa juga artinya kecuali. Gitu ya. Next, ada kata or, sama seperti nor tetapi dia kalimat positif. I am confused to choose pet bear or pet giraffe. Aku bingung memilih hewan peliharaan beruang atau jerapah. Ini aneh juga memang ya. Intinya begitu. Kalau kalimatnya positif, kalau kamu ingin menggunakan kata or, maka kalau kamu ingin menggunakan kata atau tetapi kalimatnya positif, gunakanlah kata or. That's it. Next, same like but, yet here. Mungkin yang kalian ketahui, yet itu Miss belum gitu ya. But, yet also bisa disebut dengan tetapi. Bisa juga seperti tadi Miss bilang, bisa juga artinya kecuali. Ya, jadi kalau ingin menggunakan bahasa Inggris sekarang ini udah bisalah kamu mulai sekarang misalkan ingin mengatakan tetapi, nggak selamanya harus menggunakan kata but you can also use yet in your sentence. For example, I want to stay yet I cannot. Aku ingin tinggal, tetapi aku tidak bisa. Ya, but, yet, bisa artinya tetapi, misalnya ya. Bisa juga artinya kecuali. Bisa juga artinya meskipun. Ya, boleh ditambahkan catatannya. Next, ada kata so, jadi, bisa juga artinya sehingga. Ya, berarti dia mau menunjukkan konsekuensi ya. Konsekuensi akan sesuatu, begitulah. George was allergic to sheep, so he skipped to eat it. George alergi dengan sapi, jadi dia melewatkannya untuk memakan daging, bukan sapi ya, domba. Untuk memakan daging domba tersebut. Itu dia. Konsekuensi akan sesuatu. Karena nggak bisalah dia, karena alergi dia terhadap domba tersebut, jadi dia nggak bisa memakannya. Begitu dia. Oke, itu untuk coordinate conjunctions. We enter to the next.
The second one, ya, yang kedua namanya adalah subordinate conjunctions. Subordinate, kalau tadi coordinate berarti dia mengkoordinasikan satu kata dengan kata, tetapi dia bebas, boleh kata benda, kata sifat, ya, atau kata kerja gitu. Tapi untuk subordinate conjunctions, dia dikatakan di sini bahwa dia adalah conjunction that unite two clauses. Dia adalah kata penghubung yang menyatukan atau mengkombinasikan dua klausa. Ada yang ingat apa itu klausa? Kalau dikatakan dia klausa, ya, dia merupakan subjek ditambah predicate. Yang mana predicate itu, kalau kalian ingat, dia namanya adalah auxiliary ataupun kata kerja atau verb. Ya, jadi kalau ada subjek ditambah kata kerja atau predikat, itu adalah klausa. Dan yang dihubungkannya itu harus dua klausa. Kalau kayak tadi kan bisa benda dan benda, kata sifat dan kata sifat. Tapi kalau subordinate conjunction, dia harus klausa dengan klausa. Oke, contohnya, she keeps working even though she is sick. Dia tetap bekerja meskipun dia sakit. Di sini, even though adalah contoh dari subordinate conjunction. Lihat, kenapa dikatakan dia harus menghubungkan dua klausa? She adalah subjek, keeps adalah kata kerja, she adalah subjek, is adalah auxiliary. Ingat, auxiliary to be is MR itu juga adalah auxiliary, ya. Oke, kita masuk ke contoh jenis yang pertama dari subordinate conjunction. Jadi ini merupakan salah satu contoh yang banyak ya untuk subordinate conjunction ini. Oke, reason, ya. Yang pertama dia namanya adalah reason atau alasan, ya. Ini adalah kata penghubung alasan. Ada sifat-sifatnya begitulah. Karena, semuanya artinya adalah karena, sedangkan yang therefore artinya adalah oleh karena itu. Di sini ada kata since, nggak selamanya since itu artinya sejak, bisa juga lah since itu artinya karena. Ya, contoh, I know her because she works in my school. Aku mengenal dia karena dia bekerja di sekolahku. Bisa juga because ini kita letakkan di depan, tapi haruslah alasannya itu ya. Jangan pula because I know her, udah balik. Sedangkan alasannya adalah karena dia bekerja di sekolahku. Oke, bisa diletakkan di depan. Lihat. Because she works in my school, I know her. Karena dia bekerja di sekolahku, aku mengenalnya. Nah, lihat perbedaan antara kedua kalimat. Ya, ketika because-nya itu berada di tengah, ya, dia itu nggak pakai koma. Sedangkan kalau dia berada di depan, habiskan dulu satu kalimat itu, lalu kasih koma, ya, lalu masukkan kalimat berikutnya. Begitulah penggunaan subordinate conjunction. Jadi bisa diletakkan di depan dia. Oke, next. Apa yang kedua, Miss? Kalau tadi reason, yang kedua namanya adalah kontras. Ya, hampir sama seperti but tadi, tapi seperti yang Miss bilang, kalau dia coordinate, nggak semua klausa dihubungkannya. Bisa kata benda, bisa kata sifat, dan lain-lain. Ya, kontras di sini menunjukkan perbedaan, gitulah. Kiri negatif, kanan positif, begitulah. Although, though, even though, however, yang artinya adalah meskipun, walaupun, ya. Kemudian di sini ada namanya however, artinya adalah meskipun begitu. Contoh kalimatnya, Donnie sings the song, although he doesn't understand the lyrics. Doni menyanyikan lagu tersebut meskipun dia tidak mengerti liriknya. Ya, meskipun dia tidak mengerti liriknya. Ya kan? Subjek dan kata kerja, subjek dan doesn't understand itu adalah predikatnya. Oke, berikutnya, bisa juga dia diletakkan di depan. Lihat, although he doesn't understand the lyrics, jadi jangan although Doni sing the song, jangan. Harus yang ini. Alasannya ataupun kebalikannya ataupun perlawanannya. Although he doesn't understand the lyrics, meskipun dia tidak memahami liriknya, kasih koma, Doni sings the song. Oke. Masuk yang ketiga, C.
Part C here, sifatnya subordinate itu bisa juga time, ya. Contoh-contohnya apa? After, before, since, while, when, as. Setelah, sebelum, sejak, while, when, as, ketika, ya. Jadi Miss, kenapa bisa since ini karena, as ini karena, tapi di sini dia sejak, di sini dia ketika? Tentu saja lihat konteksnya dan lihat keadaannya. Oke, kita masuk kepada contoh kalimatnya. We clean the house before mommy comes. We clean the house before mommy comes. Kami membersihkan rumah sebelum ibu datang. Oke, sebelum ibu datang. Ini waktunya, ya kan? Nggak mungkin before we clean the house, mommy comes. No. Ya, jadi keterangan waktunya adalah sebelum ibu datang. Jadi kalau mau diletakkan di depan, before mommy comes, jangan before we clean the house, oke? Maka kalau dibalik dia, before mommy comes, we clean the house. Sebelum ibu datang, kami membersihkan rumah. Seperti yang Miss katakan tadi, kalau subordinate conjunction-nya di depan, ya kasih koma setelah satu kalimat habis. Oke, subjek tambah kata kerja, subjek tambah kata kerja. Ya, 2 klausa. Berikutnya, ada kata purpose atau tujuan. Nah, tujuan katanya berarti ini adalah kata penghubung yang artinya adalah supaya dan agar. So that and in order that. Ya, I study hard so that I can reach my dream. Bisa juga I study hard, in order that I can reach my dream. Aku bekerja atau aku belajar keras supaya aku bisa mencapai mimpiku. Ya, sebaliknya, so that I can reach my dream, I study hard. Atau in order that I can reach my dream, I study hard. Supaya aku bisa mencapai mimpiku, aku belajar keras. Jangan kau bikin so that I study hard, I can reach my dream. Udah salah kan? Supaya aku belajar keras, aku dapat mencapai mimpiku. Enggak, udah salah itu. Oke. Next, ada lagi Miss, ada satu lagi. Manner. Manner ini adalah cara, yang mana artinya adalah seakan atau seperti, seakan-akan atau seolah-olah. Ya, perbuatan yang sepertilah kita katakan. Contoh kalimatnya, she acts as if she is the most beautiful student. Dia bertingkah seakan-akan dia adalah siswa yang paling cantik. Ya, seakan-akan, seolah-olah. Itulah as if, as though, as. Ya. Dan untuk manner ini dia tidak boleh diletakkan di depan. Ya, nggak mungkin kan seakan-akan dia adalah siswa yang paling cantik, dia bertingkah. Kan nggak nyambung gitu ya. Jadi untuk manner dia tetap di tengah. Oke. Note atau catatan. Untuk subordinate conjunction yang berarti karena itu ada sinonimnya, tetapi penggunaannya berbeda. Apa sinonimnya? Yaitu due to and because of. Penggunaannya adalah kalau because, as, since, in case, dan therefore, dia menghubungkan 2 klausa, sedangkan due to, because of, dia itu hanya terdiri atas 1 klausa ditambah noun phrase atau adjective atau verb ing. Jadi di depannya due to and because of itu bukanlah klausa, melainkan apa? Noun atau kumpulan noun, kemudian kata sifat atau bisa juga kata kerja berbentuk ing. Contoh, because of her, karena dia, I am afraid to join the club. Aku takut bergabung dengan klub itu. Nah, lihat di sini ada kata her. Ini kan bukan subjek ditambah predikat kan? Dan sama juga penggunaannya seperti because ini. Kalau dia muncul duluan, kasih tanda koma. Oke, bisa juga di tengah dia. I am afraid to join the club because of her. Nggak perlu pakai koma, gitu kan? Berikutnya, due to his laziness, we must clean the room.
Karena kemalasannya, kami harus membersihkan ruangan ini. Kalau dia muncul duluan, kasih tanda koma. Lihat, kemalasannya, dia bukanlah subjek ditambah predikat. Jadi gunakan due to, gunakan because of. Jangan gunakan because, jangan gunakan since, in case, dan therefore. Ingat bahwa kalau yang ini, ya, dia itu harus selalu menghubungkan dua klausa. Next. Nah, untuk yang ini, kontras, although, though, even though, dan however, dia juga harus menghubungkan dua klausa kan, dan dia juga memiliki persamaan, tetapi penggunaan yang berbeda. Sama seperti because of tadi dan due to tadi, dia di depannya harus noun phrase atau adjective atau verb ing. Contoh, in spite of raining, he still tries to open the car. Ya, meskipun hujan, dia masih atau dia tetap mencoba untuk membuka mobilnya. Udah tahu hujan-hujan tetap aja berusaha dia membuka gitu ya. Nah, lihat di sini ada kata raining dan gak ada subjeknya gitu ya. Maka dia menggunakan in spite of atau despite of. Jangan menggunakan although dan teman-temannya. Contoh lainnya, they sing the song despite of bad voice. Mereka menyanyikan lagu tersebut meskipun suaranya jelek. Ya, meskipun memiliki suara yang jelek, begitulah. Itu dia. Ya, tolong diingat kedua catatan tersebut. Kita masuk kepada jenis conjunction yang ketiga atau yang terakhir. Ya, di sini namanya adalah correlative conjunctions. Namanya aja korelatif atau berhubungan, korelasi. Ya, maka dia merupakan, dikatakanlah dia bahwa dia adalah two conjunctions that always come together. Dua kata penghubung yang selalu muncul bersamaan atau datang bersama. Ya, kalau ada kata sifat yang ini harus ada yang itu, nggak boleh ini aja atau nggak boleh itu aja. Harus selalu bersama. Contoh yang pertama, not only but also. Bukan hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik. Gitulah ya. Contohnya, she is not only beautiful but also clever. Dia bukan hanya cantik, tetapi juga pandai. Bisa juga kalimatnya seperti ini, sama aja ya ininya. She is not only beautiful, but she also clever. Intinya, not only dan but also ini harus selalu bersama-sama. Contoh yang kedua, ya, anaknya correlative conjunction yang kedua. Either or. Either ini artinya bisalah entah atau apakah. Kemudian or adalah atau. Ya, either Siska or Sarah will win the competition. Entah Siska atau Sarah yang akan memenangkan kompetisi tersebut. Ya, jadi kalau mau mengatakan entah atau apakah kamu bisa gunakan kata either or. Ya, yang ketiga, neither nor. Ya, ingat bahwa tadi nor itu adalah atau untuk kalimat negatif. Dan neither ini dikatakanlah dia bahwa neither ini adalah tak satu pun. Ya, tak satu pun. Nggak ada kata antara pun bisanya sebenarnya. Neither Instagram nor Facebook is interesting to play. Tak satu pun baik Instagram ataupun Facebook yang menarik untuk dimainkan. Ya, kalau udah ada kata neither berarti itu tak satu pun, itu maksudnya. Ya, berikutnya ada kata both dengan n. Di mana ada both, di situ harus ada n. Ya, both my sister and I like snorkeling. Aku dan kakakku, kami berdua sama-sama suka snorkeling. Ya, menyelam tapi tidak dalam gitu ya, snorkeling. Yang berikutnya, yang bagian I, from dengan to, ya, di mana ada from, disitulah ada to, ya. Contohnya, it is far from Medan to Bandung. Jauh dari Medan ke Bandung. Ya, di mana ada from, di situ ada to.
Berikutnya ada kata weather dengan or, yang mana pasti pernah melihat ini, tapi nggak tahu artinya. Di sini weather itu artinya adalah apakah, ya. Apakah di sini bukan mau bertanya, sama seperti either tadi. Apakah itu bukan bertanya ya, maksudnya ya. Untuk weather dan either itu apakah, tetapi dia adalah statement atau pernyataan. Ya, di mana ada kata weather, pasangannya adalah or. I don't know whether she is right or wrong. Aku tidak tahu apakah dia benar atau salah. Atau bisa juga aku tidak tahu entah dia benar atau salah. Berikutnya S dengan S. Nah, di sini katanya harus ada kata sifat di sininya. Kenapa? Karena nanti terjemahannya adalah sama ininya dengan ini gitu ya. Contoh cantik sama cantiknya dengan ini gitulah. Oke, contohnya adalah her tablet is as expensive as my handphone. Tabletnya expensive itu mahal, berarti tabletnya sama mahalnya dengan handphoneku. Oke, berarti ini mau menunjukkan kesetaraan ya. Contoh berikutnya ada kata so dengan that. Jadi so dengan that ini beda dengan yang tadi. Kalau tadi itu kan dia bersatu ya. Itu so that artinya adalah supaya atau agar. Tetapi so that yang ini dia diberi atau dipisahkan oleh kata sifat. Begitu ini sehingga itu. Begitulah ya. Contohnya gimana Miss? Lihat. The lamp is so high that I can't reach it. Lampu tersebut begitu tinggi sehingga that ya, sehingga aku tidak bisa menjangkaunya atau mencapainya. Ya, ingat bahwa di depan so itu harus ada kata sifat. Berikutnya between dan and. Antara dan. Ya. There is no relation between George and Shanna. Tidak ada hubungan antara George dan Shanna. Ingat, pasangannya between itu harus and, jangan or. Antara ini atau ini, bukan, itu salah. Ya, jadi between itu pasangannya adalah and. Itu dia. J here katanya etc. dan lain-lain. Baik, itu semua untuk materi kita hari ini mengenai conjunction. Ya, pastikan kamu ulang dan ulang kembali materi kita hari ini. Dikatakan di sini do the exercise so that you can understand more. Kerjakan latihannya supaya kamu bisa lebih memahaminya. Okay, for your good attention, I say thank you. See you everybody. Bye bye.